Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya mengenai esofagus atau kerongkongan. Sebelum masuk di video pembelajarannya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mariani, program studi Tadris IPA. Tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi dan fisiologi hewan dari dosen pengampu Bapak Syarif Rizalia, MPD. Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir setelah kita menelan makanan, sebenarnya makanan itu lewat mana sebelum sampai ke lambung? Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu organ penting yang sering terlupakan, yaitu esofagus atau kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan faring, tenggorokan dengan lambung. Organ ini termasuk dalam sistem pencernaan bagian atas dan berfungsi sebagai jalur transportasi makanan dan minuman setelah proses menelan. Pada manusia dewasa, panjang esofagus sekitar 25-30 cm dengan diameter kurang lebih 2-3 cm. Letaknya berada di belakang trakea atau saluran napas dan di depan tulang belakang. Esofagus dimulai dari leher, melewati rongga dada hingga masuk ke rongga perut sebelum berakhir di lambung. Secara anatomi, esofagus memiliki struktur yang kompleks dan terdiri dari beberapa lapisan serta bagian penting. Yang pertama, lapisan dinding esofagus. Dinding esofagus tersusun atas 4 lapisan utama. Yang pertama, mukosa. Mukosa adalah lapisan paling dalam yang langsung bersentuhan dengan makanan. Lapisan ini terdiri dari epitel pipih berlapis yang kuat terhadap gesekan. Fungsi utamanya adalah melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan akibat makanan yang kasar atau keras. Yang kedua, submukosa. Lapisan ini berada di bawah mukosa dan mengandung pembuluh darah, saraf, serta kelenjar mukus. Kelenjar ini menghasilkan lendir atau mukus yang berfungsi melumasi makanan agar mudah bergerak melalui esofagus. Yang ketiga, muskularis atau lapisan otot. Lapisan ini sangat penting karena berperan dalam penggerakan makanan. Muskularis terdiri dari 2 jenis otot. Yang pertama, otot lurik pada bagian atas bekerja secara sadar. Yang kedua, otot polos pada bagian bawah bekerja secara tidak sadar. Lapisan ini terbagi menjadi 2 arah. Yang pertama, otot melingkar, dan yang kedua, otot memanjang. Yang keempat, adventitia, lapisan terluar yang berfungsi sebagai pelindung dan pengikat esofagus dengan jaringan di sekitarnya. Berbeda dengan organ lain di saluran cerna, esofagus tidak sepenuhnya dilapisi oleh serosa. Yang kedua, bagian-bagian esofagus. Esofagus dibagi menjadi 3 bagian utama berdasarkan lokasinya. Yang pertama, esofagus cervical atau leher, terletak di daerah leher. Yang kedua, esofagus thoracal atau dada, bagian terpanjang berada di rongga dada. Yang ketiga, esofagus abdomina atau perut, bagian pendek yang terhubung langsung ke lambung. Selanjutnya, sfinkter esofagus. Esofagus memiliki 2 sfinkter katup otot yang sangat penting. Yang pertama, sfinkter esofagus atas terletak di antara faring dan esofagus, berfungsi mengatur masuknya makanan dan mencegah udara masuk ke esofagus saat bernafas. Yang kedua, sfinkter esofagus bawah terletak di perbatasan esofagus dan lambung, berfungsi mencegah isi lambung, terutama asam, naik kembali ke esofagus. Fisiologi esofagus berkaitan dengan bagaimana organ ini bekerja dalam proses pencernaan, khususnya dalam memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Yang pertama, proses menelan. Proses menelan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, fase oral atau sadar. Makanan dikunyah dan didorong ke belakang mulut oleh lidah.
Yang kedua, fase faringeal atau refleks. Makanan masuk ke faring dan jalur pernapasan akan tertutup agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Dan yang ketiga, fase esofageal atau otomatis. Makanan masuk ke esofagus dan mulai didorong menuju lambung. Yang kedua, gerakan peristaltik. Gerakan utama esofagus adalah peristaltik, yaitu gelombang kontraksi dan relaksasi otot yang terjadi secara berurutan. Cara kerjanya yaitu, yang pertama otot di belakang bolus atau makanan berkontraksi, dan yang kedua otot di depan bolus relaksasi, makanan terdorong ke bawah menuju lambung. Gerakan ini berlangsung secara otomatis tanpa kita sadari, bahkan makanan tetap bisa bergerak ke lambung meskipun kita dalam posisi terbalik. Yang ketiga, sekresi mukus. Kelenjar pada submukosa menghasilkan mukus atau lendir yang berfungsi mempermudah pergerakan makanan, mengurangi gesekan, dan melindungi dinding esofagus dari iritasi. Selanjutnya, kerja sfinkter esofagus bawah. Sfinkter esofagus bawah memiliki peran penting dalam menjaga arah aliran makanan. Saat makanan datang, itu tandanya relaksasi atau terbuka. Dan setelah makanan masuk ke lambung, itu tandanya berkontraksi atau menutup. Jika sfinkter esofagus bawah tidak berfungsi dengan baik, maka asam lambung dapat naik ke esofagus dan menyebabkan sensasi terbakar di dada. Fakta menarik nih, esofagus tidak menghasilkan enzim pencernaan, jadi tugasnya murni hanya sebagai jalur transportasi makanan. Selain itu, esofagus juga sangat sensitif terhadap makanan panas, dingin, atau pedas. Makanya kita bisa merasakan sensasi tersebut saat menelan. Jadi, esofagus bukan sekedar pipa biasa, tapi organ penting dengan sistem kerja yang luar biasa. Mulai dari struktur hingga mekanisme geraknya, semuanya dirancang untuk memastikan makanan sampai ke lambung dengan aman. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.